Shalom saudara, perkenalkan nama saya Jeffrey Samuel Raja. Saya salah satu mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia. Saya mengambil jurusan teologi dan sekarang sudah semester 3. Saya akan membawakan sebuah materi tentang nubuat. Selamat menyaksikan. There's not a single day that passes. Baik saudara, saya akan membawakan materi tentang nubuat. Selamat menyaksikan. Nubuat merupakan salah satu genre utama dalam Alkitab, khususnya dalam Perjanjian Lama. Secara umum, nubuat diartikan sebagai sebuah pernyataan tentang sesuatu yang akan terjadi di masa depan, khususnya yang terjadi karena kuasa magis atau kuasa religius. Memang pemahaman ini tidaklah salah, karena pada umumnya nubuat berkaitan dengan masa depan. Namun ini merupakan pemahaman yang sempit. Ada dua alasan mengapa ini menjadi pemahaman yang sempit. Yang pertama, para nabi pada umumnya memiliki keyakinan bahwa nubuat yang mereka sampaikan akan terjadi dalam waktu dekat, sehingga mendorong pendengar untuk bertobat atau untuk tetap beriman kepada Allah. Hal tersebut akan terjadi sesuai konteks isi nubuat yang disampaikan. Alasan yang kedua, para nabi bukanlah peramal dalam arti mereka yakin bahwa pesan yang mereka sampaikan akan benar-benar terjadi. Hal ini nampak dari bentuk tata bahasa yang unik. Pemakaian tata bahasa yang unik ini menandakan bagaimana para nabi yakin bahwa ucapan mereka akan benar-benar terjadi. Para nabi memiliki keyakinan ini karena sesungguhnya yang mereka ucapkan bukanlah perkataan mereka sendiri, melainkan firman Tuhan yang pasti akan terlaksana. Hal tersebut kita dapat bandingkan dengan ayat yang terdapat dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-21 ayat yang ke-7 dan juga 39 ayat yang ke-8. Nubuat lebih baik didefinisikan sebagai ucapan ilahi dari Allah melalui nabi kepada umatnya yang dapat berupa hukuman atau pengharapan di masa depan atau berupa petunjuk. Nubuat dalam Alkitab tidak sama dengan ramalan, dan ketika penafsir menganggap nubuat selalu sama dengan ramalan, sesungguhnya ia sedang melakukan kesalahan. Ada dua alasan mengapa ketika penafsir menganggap nubuat sama dengan ramalan. Yang pertama, pada umumnya nubuat dalam Perjanjian Lama telah digenapi, baik dalam Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru. Secara khusus dalam Perjanjian Baru itu kepada pribadi Kristus dan gereja. Ketika penafsir mencari alternatif penggenapan lain untuk nubuat yang sudah digenapi, maka sesungguhnya ia telah melakukan kesalahan. Dan alasan yang kedua, penafsir melalaikan konteks historis dan pesan asli dari nubuat tersebut, karena fokus nubuat bukanlah kepada hal-hal yang ada di masa depan. Penafsir harus mencari tahu apa yang dikatakan nubuat tersebut tentang Allah dan karakternya yang ditonjolkan. Contohnya, kasih, belas kasihan, keadilan, murka, dan lain-lain. Sama halnya dengan berbagai macam penglihatan yang menakjubkan. Contohnya, makhluk berkepala 4 itu terdapat dalam Yehezkiel pasal 1. Makhluk surgawi, serafim dalam Yesaya 6 ayat yang kedua, ataupun makhluk hayalan. Contohnya 4 binatang aneh yang keluar dari laut. Itu terdapat dalam Daniel pasal 7. Penafsir harus mencari tahu apakah yang hendak Tuhan sampaikan tentang dirinya, sifatnya, umat manusia, kejahatan dan dosa, kebenaran, hukumannya, serta pengharapan orang percaya. Ketika penafsir mencoba menghubung-hubungkan secara alegoris dengan kejadian masa kini, lalu mengabaikan pengajaran teologis dari nubuat dan atau penglihatan di dalamnya, maka sesungguhnya ia sedang melakukan kesalahan. Nubuat dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nubuat ditempatkan secara khusus dalam Alkitab para nabi-nabi, dari kitab Yesaya sampai dengan kitab Maleakhi. Namun demikian, nubuat juga dapat ditemukan dalam Taurat. Misalnya, nubuat Musa mengenai nabi yang akan setelahnya. Itu kita dapat melihat di dalam Ulangan pasal yang ke-18 ayat yang ke-15. Dan kitab-kitab sejarah. Contohnya,
Nubuat Elisa tentang kemenangan yang dialami Yoram dalam 2 Raja-Raja 13 ayat yang ke-17 sampai dengan 19. Dalam Perjanjian Baru, nubuat juga dapat ditemukan walaupun tidak banyak. Sebagai contoh, nubuat Yesus bahwa Bait Allah Yerusalem akan diratakan dengan tanah. Itu terdapat dalam Matius 24 ayat yang kedua dan lain-lain. Secara khusus, nubuat lebih banyak dapat ditemukan dalam kitab Wahyu. Walaupun kitab Wahyu mengandung 3 genre sekaligus. Hubungan Nabi dengan nubuat. Sebelum masuk ke dalam pembahasan mengenai nubuat secara lebih mendalam, pengertian tentang Nabi akan membantu penafsir memahami nubuatan. Orang pertama yang disebut sebagai Nabi adalah Abraham. Terdapat dalam kitab Kejadian pasal yang ke-20 ayat yang ke-7. Dapat dibandingkan juga dengan Mazmur 105 ayat yang ke-15. Kemudian Harun. Harun juga disebut sebagai Nabi bagi Musa dalam Keluaran 7 ayat 1. Miriam juga disebut sebagai Nabi dalam Keluaran 15 ayat yang ke-20. Ketika ia memuji Allah dan dalam Bilangan 11 ayat 26 sampai dengan 30 menyebut Eldad dan Medad kepenuhan seperti Nabi. Tetapi tradisi di dalam Perjanjian Lama mengakui bahwa Musa adalah nabi pertama yang menjadi tolak ukur nabi-nabi selanjutnya. Itu terdapat dalam Ulangan pasal yang ke-18 ayat 15 sampai dengan 19 dan juga pasal 34 ayat yang ke-10. Sebab ada kaitannya antara sejumlah nabi yang memakai Taurat sebagai dasar pemberitaan mereka seperti Yesaya 45 ayat 20 sampai 22. Samuel juga menjadi sosok penting dalam sejarah kenabian karena ia disebut sebagai nabi pertama. Itu terdapat dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 24 dan dalam 13 ayat yang ke-20 disebut sebagai hakim terakhir. Dan nabi Tuhan bagi bangsa Israel itu di dalam 1 Samuel 3 ayat yang ke-20. Samuel menjadi sosok peralihan dari periode hakim-hakim ke periode kerajaan. Tokoh ketiga adalah Elia yang menjadi nabi penerobos pertama yang menggugat perjanjian Allah dengan bangsa Israel. Panggilan bagaimana seorang menjadi nabi juga dapat membantu seorang penafsir dalam menafsirkan nubuat. Meskipun tidak sama menyertakan narasi pemanggilan tersebut, hanya dalam kitab Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Hosea, Amos, dan Habakuk. Tergantung bagaimana penafsir terhadap pasal 2. Para nabi dipanggil dan diutus dalam situasi khusus. Umumnya adalah situasi kerohanian dan keadilan sosial yang merosot. Pemanggilan dalam situasi khusus inilah yang membuat penafsir harus memahami dengan jelas latar belakang historis suatu nubuat. Penafsir harus mencari tahu konteks historis umum dari suatu kitab dan konteks historis khusus dari suatu nubuatan. Contohnya, dalam kitab Yesaya, konteks besarnya adalah masa pemerintahan Uzia hingga Hizkia, sedangkan konteks khusus untuk Yesaya 7 sampai dengan 11 ada pada masa pemerintahan Ahaz yang mengalami kemerosotan rohani. Dapat dibandingkan di dalam 2 Raja-Raja 16 ayat yang kedua sampai dengan 3. Meskipun demikian, penafsir harus berhati-hati mencari konteks khusus karena tidak semua teks menyertakan judul atau pengantar pada setiap nubuat. Selain itu, pada umumnya nubuatan ditulis menyambung lebih dari satu pada sehingga penafsir harus mencari tahu bagaimana nubuatan itu disampaikan. Para nabi bukanlah inovator dalam masyarakat, melainkan sebagai renovator. Nabi tidak membawa sesuatu yang baru, melainkan menegaskan kembali perjanjian yang telah dinubuatkan antara Allah dan umatnya. Sebagai contoh kita dapat melihat di dalam Hosea 4 ayat yang kedua, menegaskan kembali apa yang terdapat dalam Dekalog tentang mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, dan berzinah. Dapat dibandingkan juga di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-7, 13 sampai 16. Sekalipun dalam nubuat Yeremia, ia menubuatkan adanya perjanjian yang baru, terdapat dalam Yeremia 31 ayat yang ke-31, namun hal itu merupakan perkembangan dari perjanjian di Sinai dan tidak menandakan hal yang sama sekali baru. Demikian juga mengenai nubuat tentang Mesias. Apakah konsep Mesias merupakan hal yang baru?
Tentu saja tidak. Sebab jikalau demikian, Yesus tidak akan memandang dirinya menggenapi kitab Taurat dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Kita dapat lihat di dalam Lukas pasal yang 24 ayat 44 dan dibandingkan juga dengan Ulangan 18 ayat 18. Melalui kehadiran para nabi, Allah melaksanakan perjanjian tersebut kepada umatnya, baik berkat atas pelaksanaan Taurat maupun hukum karena pelanggaran Taurat. Kita dapat melihat di dalam Ulangan pasal 26 dan Ulangan pasal 28. Jenis-jenis nubuat. Nubuat memiliki banyak jenis, tergantung pada tujuan nubuat itu disampaikan. Ada 4 kategori. Yang pertama, nubuat berisi tuduhan atau gambaran deskripsi dari pelanggaran. Pada masa pra-pembuangan, tuduhan ini antara lain ditujukan karena penyembahan berhala, legalitas, dan ketidakadilan sosial. Contohnya, terdapat dalam Yesaya pasal 1 ayat yang ke-10 sampai dengan 15. Yeremia pasal yang kedua ayat 2 sampai dengan 3. Sedangkan pada masa pasca pembuangan difokuskan pada kegagalan bangsa Israel untuk memberikan hormat yang seharusnya kepada Tuhan. Itu terdapat dalam Sakaria 7 ayat 5 sampai 6, Maleakhi 1 ayat 7 sampai 14. Yang kedua, nubuat yang berisi hukuman atau hukuman karena pelanggaran. Pada masa pra-pembuangan, para nabi menyoroti persoalan politik dan hukuman itu akan segera dilaksanakan pada masa depan dalam waktu dekat. Pesan hukuman pada masa pasca pembuangan lebih ditekankan pada penafsir sebagai krisis yang sedang terjadi dan bukan nubuat mengenai hukuman yang akan datang. Contohnya Hagai 1 ayat 6 sampai 11. Dan yang ketiga, nubuat yang berisi petunjuk. Bagaimana para penerima pesan berperilaku. Dalam nubuat pra-pembuangan yang ditekankan adalah petunjuk-petunjuk tersebut kembali kepada Tuhan, berhenti melakukan tindakan yang jahat. Kita dapat lihat di dalam Yeremia 3 ayat 12 sampai dengan 13. Amos 5 ayat 14 sampai 15. Mika 6 ayat 8. Sedangkan pada masa pasca pembuangan mengandung lebih sedikit petunjuk, namun sering secara khusus ditujukan pada suatu situasi tertentu. Contohnya untuk membangun bait Allah, Hagai 1 ayat 8. Dan yang terakhir, nubuat yang memberikan pengharapan atau akibat. Perkembangan sesudah penghukuman atau pengharapan akan kelepasan untuk pemulihan. Pengharapan yang diberikan pada masa pra-pembuangan diberikan bukan untuk kelepasan para penerima pesan nabi tersebut, melainkan untuk mereka di masa yang akan datang. Kelepasan dan pemulihan ini biasanya diadakan sesudah hukuman terjadi dengan beberapa pengecualian, seperti yang di dalam Mika 5 ayat 5 sampai 6. Pengharapan yang diberikan pada masa pasca pembuangan ini tidak diselingi oleh periode hukuman tetap, tetapi difokuskan sebagai pemulihan yang terjadi secara bertahan selama periode waktu yang diperpanjang. Pemulihan keagamaan tersedia bagi mereka pada waktu itu juga dengan pemugaran sosial ekonomi yang terjadi secara berangsur-angsur, serta kepada politis yang akan terjadi di masa mendatang. Misalnya dalam Daniel pasal yang ke-9, paparkan masa depan bangsa yang begitu mengerikan sebagai sesuatu fait accompli atau keputusan yang pasti akan dan tidak akan diubah kembali. Yang berikut mengenai hime profetik. Kadang-kadang dalam nubuat terdapat subgenre himne. Dalam Amsal 4 ayat yang ke-13 dibandingkan juga dengan 5 ayat 8 sampai 9, 9 ayat 5 sampai 6, sang nabi memasukkan lirik-lirik himne yang disingkat untuk mengagungkan Tuhan. Keagungan Tuhan yang tidak dilukiskan pada bagian ini menyambung pengumuman pada bagian sebelumnya bahwa bangsa Israel harus bersiap bertemu Allahmu dan menghadapi penghukuman. Penggunaan himne ini memperkuat pesan bahwa Allah yang
digunakan inilah yang akan menghakimi Israel yang tidak mau bertobat. Dalam kesempatan lain, himne tidak hanya digunakan untuk menegaskan bagian penghukuman, tetapi dalam bagian keselamatan atau pengharapan juga. Dan yang berikut, liturgi profetik. Liturgi adalah sebuah teks yang digunakan dalam ibadah yang di dalamnya ada 2 atau 3 pembicara yang berbeda. Yang mereka lakukan itu secara bersahut-sahutan, yang berpartisipasi dengan saling merespon atau satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh, itu di dalam Yesaya 63 ayat 7 sampai dengan pasal 64 ayat yang kedua, mengandung sebuah liturgi panjang dan seduh yang memohon kepada Allah untuk mengakhiri hukumannya kepada bangsa Israel yang di pembuangan. Subgenre ini melibatkan 2 pembicara. Sang Nabi mengenang kembali karya-karya agung Allah di masa lalu, pasal 63 ayat 7 sampai 14, dan sebuah keluhan komunal yang memohon belas kasihan dari Allah, pasal 63 ayat 15 sampai dengan 64 ayat yang ke-12. Yang terakhir, perdebatan profetik. Kadang-kadang para nabi menerapkan sebuah bentuk pidato berupa perdebatan yang kelihatannya berasal dari tradisi hikmat Israel. Dalam sebuah perdebatan, pembicara mencoba mendorong pendengarnya untuk menerima keabsahan dari sejumlah kebenaran. Sebagian kitab Malaiki berisi perdebatan dan sejumlah bagian dalam kitab Amos. Penggenapan adalah sesuatu yang berhubung pada masa yang akan datang. Tentu saja hal ini seringkali menimbulkan kesalahan karena menghasilkan tafsiran yang mengada-ngada di masa penafsiran secara sembarangan, menghubung-hubungkannya dengan peristiwa di masa kini. Berkaitan dengan sifat nubuatan dalam Perjanjian Lama, bahwa penggenapan dapat melampaui periode Perjanjian Lama, ada 5 karakteristik umum yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu memiliki 2 periode. Para nabi memahami bahwa sejarah memiliki 2 periode waktu utama, yaitu masa kini dan masa depan. Meskipun mereka tidak selalu membuat perbedaan yang jelas di antaranya. Banyak nubuat dalam Perjanjian Lama berhubung dengan periode para pendengar mula-mula, bahkan memprediksi peristiwa-peristiwa yang segera akan terjadi. Namun, ungkapan-ungkapan seperti pada hari-hari mendatang, pada satu tersebut, atau hari-hari yang akan datang, seringkali menandai sebuah nubuatan tentang masa depan yang jauh. Itu contohnya terdapat di dalam kitab Yesaya pasal 2 ayat 2, pasal 11 ayat 10, pasal 24 ayat 21, Yeremia 23 ayat 5, 31 ayat 31, Sakaria 14 ayat 1, dan lain sebagainya. Namun terdapat sebuah teks yang dapat ditentukan era profetik manakah yang sedang disinggung nubuat tersebut. Yang kedua, perspektif teleskopis. Para nabi Perjanjian Lama memiliki perspektif yang teleskopis tentang masa depan. Artinya adalah para nabi memandang masa depan seperti dengan menggunakan teleskop untuk melihat benda yang jauh. Penekanan penting dalam menafsirkan nubuat yang digenapi di Perjanjian Lama seluruhnya, sebagian ataupun sebelum digenapi semuanya. Maka penafsir harus memadukan nubuatan Perjanjian Lama dengan sudut pandang Perjanjian Baru. Dan yang ketiga, penggenapan 2 kali. Nubuatan Perjanjian Lama kemungkinan digenapi 2 kali. Secara tersirat menandakan bahwa sang nabi tidak mengetahui bahwa nubuat yang disampaikan digenapi 2 kali. Oleh karena nubuat bukanlah hasil perkataan sang nabi sendiri, maka tentulah masuk akal jika sang nabi tidak memahami dengan baik dan sempurna maksud Allah dalam nubuat tersebut. Sebagai contoh kita dapat lihat di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-10 sampai dengan 17. Pasal yang ke-11 ayat yang ke-1 sampai dengan 10. Terdapat nubuat tentang keturunan As yang akan lahir dan mengembalikan keadaan Yehuda yang tersepit. Nubuat ini terlebih dahulu digenapi dalam pribadi Hizkia yang menjadi penyelamat Yehuda dari serbuan
Asyur dan mengembalikan kerohanian Israel yang sebelumnya bobrok pada Maha-Asas, ayahnya. Lalu kemudian nubuat itu digenapi secara lebih sempurna oleh Yesus yang sering disebut sebagai keturunan Daud atau anak Daud. Itu terdapat dalam kitab Matius 1 ayat 1, 9 ayat 27, 21 ayat 8, dan juga Lukas 20 ayat yang ke-41. Dan yang keempat, pengajaran Perjanjian Lama menghubungkan seluruh penggenapan nubuat dengan kedatangan pertama dan kedua Kristus. Pengajaran ini mengarahkan penafsir untuk tidak mengharapkan adanya penggenapan yang terjadi di antara kedua peristiwa tersebut. Penafsir tidak boleh mencocok-cocokkan nubuat dalam Perjanjian Lama dengan peristiwa-peristiwa di masa kini secara sembarangan, kecuali ia dapat mempertanggungjawabkan bahwa peristiwa itu mengimplikasikan kedatangan Yesus yang kedua. Para penulis Perjanjian Baru menyebut Yesus sebagai penggenapan Perjanjian Lama dengan atas pewahyuan iluminasi Roh Kudus, sedangkan iluminasi tersebut tidak mewahyukan wahyu yang baru. Orang percaya masa kini hanya diberikan penerangan agar memahami apa yang telah ditulis oleh Roh Kudus. Penerangan kepada para penulis Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, prinsip ini harus dipegang teguh siapapun di antara orang percaya yang ingin menjadi penafsir yang baik. Dan yang kelima, terikat persyaratan yang tidak bersifat absolut. Banyak nubuat terikat oleh berbagai persyaratan yang tidak bersifat absolut. Maksudnya, penggenapan dari nubuat tersebut bergantung pada dua faktor yang penting, yaitu kedaulatan Allah, kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu karena ia adalah Allah yang berkuasa, dan status relasi umat dengan Allah, apakah mereka bertobat atau tetap memberontak kepadanya. Perhatikan dalam Yeremia 18, di mana Allah menyatakan bahwa bangsa yang jahat akan terlepas dari penghukuman bila ia bertobat. Demikian sebaliknya, sebuah bangsa yang dijanjikan berkat dapat mengalami penghukuman apabila mereka melawan Allah. Setelah melihat kelima karakteristik nubuat dalam Perjanjian Lama berkaitan dengan penggenapan, maka kita akan melihat ke dalam beberapa cara penggenapan nubuat dalam Perjanjian Lama. Ada 6 cara penggenapan nubuat di dalam Perjanjian Lama. Yang pertama, sebagian besar nubuat Perjanjian Lama digenapi secara historis lewat peristiwa-peristiwa di Perjanjian Lama yang mengikuti kondisi ini disebut penggenapan literal. Yang kedua, sejumlah nubuat dalam Perjanjian Lama ditiadakan atau ditunda. Contohnya adalah nubuat Nabi Yunus tentang penghukuman yang akan menimpa Niniwe, tetapi kemudian ditiadakan karena mereka bertobat dengan sungguh-sungguh. Itu terdapat dalam kitab Yunus 3 ayat yang keempat sampai dengan yang ke-10. Yang ketiga, sejumlah nubuat dalam Perjanjian Lama digenapi secara historis, figuratif, atau kiasan dalam Perjanjian Baru. Contohnya, nubuat Zakaria dalam Zakaria 13 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Dan yang keempat, sejumlah nubuat dalam Perjanjian Lama digenapi secara historis, spiritual dalam Perjanjian Baru. Contohnya dalam kitab Amos 9 ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-12. Amos menubuatkan pendirian kembali Pondok Daud atau Kerajaan Daud, serta pemerintahannya atas Edom dan bangsa-bangsa lain. Dan yang kelima, sejumlah nubuat dalam Perjanjian Lama digenapi secara historis dalam Perjanjian Baru, namun tidak terduga. Contohnya nubuat Yesaya tentang hamba yang menderita. Yesaya 52 sampai dengan 53 digenapi oleh Yesus dalam Matius 18 ayat yang ke-7, dapat dibandingkan juga di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat yang ke-23 sampai dengan 33. 1 Petrus 2 ayat 24 sampai dengan 25. Dan yang keenam atau yang terakhir, sejumlah nubuat dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru belum digenapi. Contohnya beberapa nubuat dalam Yesaya belum digenapi. Misalnya, perang yang akan berhenti, Yesaya 2 ayat 4, dan raja yang akan memerintah selama-lamanya, pasal 9 ayat yang ke-6. Dalam Perjanjian Baru, nubuat Paulus bahwa semua orang percaya akan mendengar suara penghulu malaikat meniup sangkakala sebagai tanda kedatangan Kristus yang kedua. Itu terdapat dalam 1
Tesalonika 4 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-18. Dan yang berikut kita masuk ke dalam metode penafsiran nubuat, menafsirkan pemberitahuan awal dari suatu nubuat. Sebagian besar nubuat memiliki pemberitahuan awal, berita langsung dari seorang nabi kepada para pendengarnya tentang hari-hari mereka sendiri atau apa yang akan segera terjadi. Penafsir harus mempertimbangkan beberapa hal berkaitan dengan menafsirkan pemberitaan awal dari suatu nubuat. Penafsir harus memahami bahwa nubuat adalah genre yang digunakan oleh nabi untuk menyampaikan pesan Allah. Nabi memiliki kesadaran penuh bahwa nubuat tersebut penting untuk diketahui oleh orang-orang sesamanya. Oleh karena itu, penafsir tidak boleh hanya melewatkan latar belakang historis dari sudut nubuat. Sekalipun tidak mudah untuk mencari latar belakang historis suatu teks, penafsir harus berusaha mencarinya. Sejumlah alat bantu tafsir seperti kamus, ensiklopedia, pengantar Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan buku-buku tafsiran dapat membantu penafsir untuk menganalisa latar belakang historisnya. Ketika menganalisa latar belakang historis atau suatu nubuat, penafsir juga harus mengajukan sejumlah pertanyaan berkaitan dengan latar belakang historisnya. Mengajukan pertanyaan ini sangatlah penting, karena dengan demikian penafsir dapat membingkai latar belakang untuk menafsirkan teks-teks tersebut. Menyelidiki paralisme dan irama bunyi yang terdapat di dalam nubuat tersebut. Penafsir harus memahami struktur nubuat dengan baik, sehingga dapat lebih menyelami nuansa-nuansa yang ada dalam nubuat tersebut, seperti adanya nuansa sedih, menenangkan, atau nuansa sukacita, dan menentukan isi dari nubuat tersebut, seperti penghukuman, petunjuk, atau pengharapan. Penafsir juga harus mampu menentukan bagian awal dan akhir suatu nubuat, karena pada umumnya nubuat-nubuat disusun berderet tanpa pemisahan yang jelas. Menentukan jenis dari hukuman yang diumumkan dari sebuah teks tersebut. Memperhatikan alasan yang diberikan untuk pengumuman penghakiman tersebut. Umumnya, kata-kata seperti oleh karena, sebab, dan karena secara tata bahasa menunjukkan bahwa apa yang tertulis di bagian selanjutnya merupakan pernyataan alasan Allah dalam menjalankan tindakannya. Seringkali dalam nubuat terdapat bahasa kiasan dan simbol-simbol. Oleh karena itu, penting bagi penafsir untuk menafsirkan menurut metode penafsiran bahasa kiasan dan simbol. Dan yang terakhir, yaitu menentukan analogi-analogi yang sesuai dengan masa kini. Aplikasi terhadap nubuat harus diarahkan kepada umat perjanjian modern, yaitu gereja, yang terikat kepada Allah, berkomitmen untuk menjalankan gaya hidup yang berkenan kepadanya. Oleh karena itu, penafsir harus menyelidiki apa yang dikatakan nubuat tentang Allah dan sifatnya, umat Allah dan bangsa-bangsa, kebenaran dan dosa, serta penghukuman atau perjanjian Allah. Penafsir harus mencari unsur pengajaran teologis dari setiap nubuat yang ada. Dan yang terakhir, saudara, menafsirkan unsur ramalan dari suatu nubuat. Dalam hal ini, penafsir harus mencari tahu apakah nubuat tersebut telah digenapi atau belum. Jika nubuat telah digenapi dalam periode, apakah nubuat tersebut digenapi di dalam periode Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Bagaimana nubuat itu digenapi? Perhatikan penjelasan sebelumnya yang sudah tadi saya jelaskan tentang cara penggenapan nubuat. Apakah nubuat tersebut digenapi 2 kali? Bagaimana implikasinya penggenapan nubuat terhadap para pendengar di masa depan yang mengalami penggenapan tersebut? Apakah yang dikatakan oleh nubuat yang digenapi di dalam Perjanjian Baru mengenai Kristus, Roh Kudus, dan gereja? Jikalau sebuah nubuat belum digenapi, penafsir tidak boleh mencari-cari penggenapannya dengan mencocokkan terhadap peristiwa masa kini. Penafsir harus mengarahkan pandangannya tentang kedatangan Kristus yang kedua. Apakah yang dikatakan nubuat tersebut tentang kedatangan Kristus yang kedua? Respon apakah yang harus diberikan orang percaya terhadap kedatangan Kristus yang kedua sesuai dengan pemberitaan
nubuatan tersebut. Sekian dari pemaparan materi tentang nubuat dari saya, dan kiranya materi yang saya bawakan ini dapat berguna bagi saya dan juga bagi saudara yang menonton video ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.